Jadi ada yang sebut namanya kompetensi Mhm. dan ada yang namanya saya sebut namanya motivasi. Saya nyebutnya adalah namanya six boxes. Mhm. Jadi kalau six boxes performance saya pecah menjadi 6 kotak. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel NLP for Business untuk Indonesia. Sebelum masuk ke topik kali ini, kita sapa dulu Coach Arif. Hai Coach. Halo. Belum makan ya Coach? Oh iyalah baru udah 11. Pagi ya Coach kita rekamannya? Iya. Ya, oke Coach. Coach, aku mau tanya nih Coach, kan kita udah punya tim nih Coach. Kan kalau kita profiling dari awal kan kita pakai meta program ya untuk NLP. Nah, habis itu ternyata pada saat sudah berjalannya waktu, dia ternyata biasa-biasa aja nih Coach. Ya nggak bad banget, tapi standar gitu loh. Nah, kita mau bikin tim kita super gitu Coach. Itu caranya gimana ya Coach? Jadi kalau saya nih kalau kita mau ngedevelop tim, Mhm. saya ngeliat dulu pertama adalah kalau pakai meta program dan saya kan ada beberapa videonya sebelumnya. Mhm. Jadi kalau kita harus menentukan dulu kita mau milih karyawan yang mana. Oke. Berdasarkan profilnya dia. Mhm. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa tim tidak bisa menjadi super? Kalau menurut saya memecah problem menjadi 4 bagian. Oke. Jadi ada yang sebut namanya kompetensi Mhm. dan ada yang namanya saya sebut namanya motivasi. Mhm. Jadi yang pertama di kompetensi itu saya lihat knowledge dan skill. Mhm. Di bagian motivasi saya sebut namanya komitmen dan confident. Oke. Ya, komitmen dan confident. Mhm. Nah, pertanyaannya ketika tim itu kita mau develop tim itu, kita harus cek dulu apakah knowledge-nya dia bagus atau enggak, Mhm. skill-nya bagus atau enggak, ya. Kalau knowledge kadang-kadang kita bisa melakukan tes dengan cara tes istilahnya kalau kita nyebutnya namanya evaluasi level 2. Mhm. Kalau buat orang-orang awam kita nyebutnya adalah evaluasi kayak zaman sekolah dulu lah. Oke. Kayak zaman sekolah, zaman kuliah dan sebagainya, itu Mhm. tes gitu ya. Nah, itu tesnya. Tapi apakah dengan tes itu bisa membuat dia mempunyai kemampuan skill seperti yang diharapkan? Belum tentu. Oke. Nah, oleh sebab itu, maka kenapa kita perlu melakukan yang namanya mentoring. Mhm. Jadi bukan hanya diajarkan, tapi di mentoring sampai dia mampu melakukannya. Oke. Jadi ketika dia sudah mulai mampu melakukannya, kita harus melakukan penempelan ketat dulu, Mhm. sampai akhirnya mereka sudah bisa, udah bagus, kita naikin ke level berikutnya Mhm. dengan metode coaching. Nah, supaya dengan metode coaching itu kita bisa ngelihat ketika kekurangannya apa yang kita perbaiki, itu di bagian yang kita coaching. Mhm. Nah, kebanyakan orang tidak begitu. Jadi ketika develop tim tidak lihat itu. Jadi makanya kenapa timnya nggak bisa menjadi hebat. Iya. Yang kedua adalah motivasi tadi. Motivasi dipecah jadi 2. Mhm. Confidence dan komitmen. Komitmen. Nah, tugas saya adalah memastikan ketika dia kerja, orang ini komitmen apa enggak. Mhm. Kalau dia nggak komitmen, mendingan kita nggak kerjain. Oh, Karena udah oke pasti oke. gagal. Iya, heeh. Udah pasti gagal. Komitmen adalah segala sesuatu yang ketika kita minta dia ngelakuin. Mhm. Sedangkan confident adalah Keyakinan ya, Coach? dia sangat pede. Mhm. Kalau orang yang pedenya sangat luar biasa, tapi dia tidak komitmen, itu sama dengan omdo. Iya. Ya dong, cuman bilang, Mhm. "Oh, gua bisa," tapi nggak dilakuin. Makanya disebut omdo. Makanya kenapa buat saya komitmen menjadi bagian yang penting. Mhm. Ketika dia sudah komitmen, tugas saya adalah melatih mereka di bagian 2 hal tadi, knowledge dan skill-nya untuk mereka jadi jago. Nah, kebanyakan pemimpin tidak punya knowledge-nya Mhm. dan tidak punya skill-nya. Atau dia punya knowledge dan punya skill-nya, tapi dia tidak mau melakukan mentoring. Dia merasa menganggap kenapa tim saya jelek, itu karena HRD-nya pasti nggak beres. Mhm. Pasti HRD nggak beres. Iya, mungkin dalam satu sisi mungkin itu betul, tapi di satu sisi lainnya enggak. Karena tugas ketika ngedevelop tim bukan tugasnya si HRD. HRD, tapi juga tugas manajer lah mendevelop mereka. Mhm. Gitu, Karin. Oke, Coach. Kalau misalkan sudah kita lakukan itu, nah kita tadi kan ada pepet dulu ya, kita pepet dulu. Nah, pepet itu ada itunya nggak sih, Coach? Standarnya nih berapa bulan atau berapa hari Oke, gitu? sebenarnya standar yang paling bagus itu tergantung dari sebuah situasi ya, bisnisnya Mhm. berapa kompleksnya. Kalau saya pakai rumusnya, saya suka pakai rumusnya John C. Maxwell sih. Mhm. Menurut saya ini cukup oke ya, walaupun kadang-kadang kalau ditanya ke saya, kadang-kadang saya lebihin gitu ya, Mhm. karena situasi di lapangan kadang-kadang nggak persis seperti itu. Iya, betul. Nah, jadi kalau dia memakai rumusnya jadi ada 4 pendekatan. Mhm. Jadi 4 pendekatan. Jadi saya terjemahan pakai bahasa Indonesia aja ya. Jadi artinya di 4 level yang ini adalah pertama, saya ngelakuin semua 100%, Mhm. kamu nonton. Oke. Jadi saya yang ngelakuin, Mhm. kamu nonton aja. Nah, itu yang pertama.
Yang kedua adalah saya buka di awal, kamu tutup di akhir. Oke. Ya. Yang ketiga adalah kamu buka di awal, saya yang tutup yang di akhir. Yang keempat adalah kamu ngelakuin semua, saya nonton saja. Nah, di 4 bagian ini, di setiap bagian ditanya berapa kali, maka jawabannya 2, 2, 2, dan 2. Nah, jadi 2 kali kita dia ngeliatin kita melakukan, 2 kali kita melakukan setengah, 2 kali setengah di akhir, dan 2 adalah dia melakukan semua. Jadi total berapa tuh? 8. 8. Nah, tapi kalau pengalaman saya temukan mungkin di bagian nomor 1 ini perlu ditambah. Mungkin di pengalaman di nomor 2 dan nomor 3 perlu ditambah. Nah, karena ini berkaitan dengan skill yang penting ketika kita ngedevelop mereka. Makanya kalau ditanya, harusnya secara logika kalau kita ngelakuin, paling nggak secara seminggu kalau benar-benar dipantau, harusnya progresnya akan naik. Nah, tugas kita adalah mantau, melakukan itu. Tetapi bisa menjadi tidak berjalan dengan baik karena kadang-kadang manajernya pun juga banyak kerjaan yang harus dilakukan. Iya, makanya kenapa bisa hasilnya tidak jalan dengan baik. Itu gambarannya. Makanya idealnya adalah manajernya juga fokus membantu dia, ngedevelop dia. Kalau istilah saya benar-benar kayak kita melakukan mentor dan melakukan coaching sih. Jadi makanya kalau ditanya bagaimana dengan perusahaan korpora juga saya sendiri yang turun tangan kan. Turun tangan untuk melakukan coaching karena itu proses untuk mempercepat prosesnya. Kalau enggak sih kayaknya lama sih. Itu kayak gitu, Karin. Oke, Coach. Kalau misalkan kita sudah melakukan itu, tapi kita sudah benar-benar teliti nih, kita sudah mentoring, kita sudah coaching, kita sudah kasih develop benar-benar. Nah, tapi masih gagal, Coach. Itu akan terjadi atau sangat-sangat kecil, Coach? Nah, ini menarik nih ya, Karin. Jadi kalau saya nyebutnya adalah namanya 6 boxes. Jadi kalau 6 boxes performance, saya pecah menjadi 6 kotak. Jadi kalau mau cari bisa masuk ke 6boxes.com. Jadi di bagian pertama ini pakai bahasa saya ya, karena lebih gampang untuk menerjemahkannya. Di bagian pertama adalah kenapa sih tim itu nggak perform? Yang pertama adalah SOP, job desk udah jelas belum? SOP, job desk, job role, KPI itu sudah clear atau belum? Nah, banyak perusahaan yang kenapa tim nggak perform karena 4 itu belum jalan tuh. Iya. Yang either ada job desk tapi KPI-nya nggak ada, ya kayak gitu ya. Jadi itu clear dulu di pertama. Kenapa tetap kalau misalnya enggak Coach kan job desk ada, job role ada, KPI ada, SOP udah clear jelas. Berarti apa? Yang kedua yaitu adalah persarana dan prasarana. Ada nggak? Kalau misalnya dia disuruh nelfon berarti ada nggak teleponnya? Ada nggak dikasih laptopnya? Ada nggak disuruh ke perform kerjanya dan sebagainya. Jadi kalau makanya kan enggak kalau misalkan contoh nih. Kenapa sih kalau ada orang desain rewel, saya cenderung menganggap bahwa kalau dia bilang, oh ini problemnya di hardware, apa yang akan saya lakukan? Saya upgrade dulu kan? Saya nggak komentarin orangnya dulu kan? Saya upgrade dulu. Kalau sudah saya upgrade, masih rewel, berarti yang problem lu gitu kan ya? Nah itu maksud saya di bagian 2-nya. Oke ya. Masuk bagian ketiga. Ke bagian 3 ada punishment atau reward. Jadi ketika dia bagus ada reward, ketika dia jelek harus ada punishment. Biasanya ada beberapa orang atasan yang nggak berani, Karin. Dia beraninya hanya ngasih reward tapi nggak ngasih punishment. Jadi akibatnya dia melakukan kesalahan berulang. Nah itu kayak saya ambil contoh yang sederhana deh. Saya sederhana aja deh, paling gampang. Mbak saya di rumah aja deh. Mbak saya itu sangat rajin untuk menghancurkan benda di rumah. Gitu ya. Yang dulu kan tablet dia dihajar sama dia. Mending tablet pil ya dia, tablet layar. Itu kabar saya tabletnya gimana tuh dia. Nah, tablet tuh satu. Yang kedua, kemarin kan botol minum saya dihancurin sama dia. Iya, pecah katanya. Pecah karena dipegang sama dia ujungnya doang terus pecah. Sama ibu langsung denda. Sama ibu denda. Udah denda baru terjadi perubahan. Oh, berarti tuh boleh ya, Coach ya? Ya boleh, karena kalau enggak apa yang terjadi? Dia akan, ya ampun itu. Semua barang-barang pecah. Itu tablet aja berapa di? 1,5 juta. 1,5. Iya kan? Terus belum benda-benda yang lain. Aduh, celana bolong digosok udah berapa banyak. Jadi dulu karena kita nggak memberi hukuman, maka apa yang terjadi? Ya berlaku terus. Ya. Tapi dengan kayak gitu akhirnya dia menjadi lebih berhati-hati. Nah itu maksud saya. Jadi bukan apa-apa gitu enggak, tapi biar dia menjadi oh iya ya berhati-hati. Betul nggak? Nah itu maksud gambarannya.
Oke. Jadi udah tahap ketiga ya. Mm. Jadi punishment dan reward. Oke, apalagi Adi juga pernah mecahin handphone 2 kali kan. Oh, Makanya ada itu. ada ya, Ganti. ada ganti. Kalau nggak ganti pasti dia bilang alasannya jatuh Pecahin lagi, pecahin lagi yang ketiga kan gitu ya. Ketawa sekarang nih. Nah, jadi masuk yang keempat. Nah, di keempat, jadi kotaknya dibagi 2 ya. Iya. Jadi 2, jadi atas bawah 1, 2, 3 dan 4 di bawahnya yang nomor 1. Nah, yang 4 baru ada yang namanya pelatihan dan coaching. Oke. Jadi kita nggak bisa bilang latih aja timnya dulu, berikan pelatihan. Loh, kalau SOP aja belum jelas, Iya. infrastruktur enggak, terus kemudian punishment reward enggak, suruh pelatihan, lupakan. Mereka bisa berjalan. Nah, yang kelima baru kita bisa ngecek kenapa orang itu kenapa nggak berhasil. Coba kita cek jangan-jangan ketika direkrut salah penempatan. Oh, baru ketawanya yang di kelima ya, Coach? Kelima, ya kan. Nah, yang keenam baru terakhir self motivasinya dia yang mungkin problem atau komitmen dia yang problem. Makanya kalau misalkan sudah 6 orang ini nggak berhasil, ya berarti memang terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Jadi makanya kita nggak bisa main mencat orang begitu aja, nggak bisa. Kita ngeliat dulu nih faktornya apa saja. Iya. Jadi ada 6 bagian itu. Makanya kalau ditanya apakah kemungkinan berhasil sangat tinggi? Sangat tinggi. Nggak usah jauh-jauh deh. Nomor 1 kita perbaikin, kemungkinan yang besar yang lainnya akan bisa terjadi diperbaiki. Oh, salah satu aja ya, Coach? Idealnya salah satu aja harusnya ya. Harusnya udah bisa ya. Harusnya udah bisa. Karena buktinya apa kita liatin. Makanya kayak misalnya contoh orang desain. Begitu 2 gue lakukan, 2-nya beres, ya oke. 2 nggak beres, ini udah tanda-tanda nih orang nih. Iya. Ya Terima kasih. Makasih nih kan gitu lah. Kayak gitu bener kan? Nah, jadi nggak ada alasan lagi dong. Nah, itu gambarannya. Jadi kita nggak bisa main memecat orang semena-mena begitu aja, nggak bisa. Itu gambarannya. Oke, Coach. Berarti untuk menjadi tim yang super itu ya, Coach, tipsnya. Oke. Coach, aku mau bagi-bagi e-book nih. Boleh. Jadi kita ada e-book untuk mengatasi mental block, khususnya bagian keuangan. Nah, teman-teman nanti bisa klik link di deskripsi atau komentar yang pertama. Jadi teman-teman bisa klik linknya dan isi nama, nomor, dan email. Nah, kalau mau ikut pelatihan kita caranya gimana nih, Coach? Nah, kalau mau ikut pelatihan kita bisa masuk ke nlpleadershipindonesia.com. Di sana ada kelas Licensed Business Practitioner of NLP dan kita akan buka angkatan 23 di bulan 6. Ya. Nah, ini kita belajar apa? Personal transformasi, bagaimana mempengaruhi orang, bagaimana ngembangin tim, leadership, bagaimana meng-coaching dan bagaimana juga memperbaiki mindset untuk menjadi lebih baik. Nah, tapi saya mau kasih gambarin ya. Yang membedakan kami adalah kami fokus di bisnis, satu. Yang kedua, kami menganggap bahwa Tuhan adalah segala-galanya. Itu dulu yang pertama paling penting. Jadi artinya tidak boleh kita menduakan Tuhan dengan ilmu yang kita miliki. Ya, betul. Jadi Tuhan harus di tempat yang pertama baru di bisnis. Tapi kalau buat orang yang kurang beragama mungkin kayaknya kita agak kurang cocok di ilmunya. Karena ilmunya memang kami mau menaruhkan Tuhan di bagian itu. Makanya dalam pelatihan banyak banget tuh yang berbagai agama. Saya cuma nekenin yuk balik ke ilmu yang kita pelajari, agama kita yang kita pelajari itu dulu. So kalau mau ikut pelatihan kita bisa masuk ke bisa ke pastiprestasi.com. Dan kalau mau ke corporate mengundang kita bisa masuk ke corporateconsulting.com dan bisa menelpon kami, nanti tim kami akan bantu Anda. Itu aja. So akhir kata saya Coach Antoni Sarif dan saya Karin dari NLP for Business untuk Indonesia. Sampai jumpa. Bye bye.